Kita di sini akan saling sharing cerita. Okay. Saling sharing cerita. Ini mungkin episode 2 ini akan diisi Mas Fajar nih. Gak tahu nih. Ini langsung apa? Di-cut dulu. Langsung aja boleh. Nanti tak kata. Oke. Langsung Mas Fajar. Ini cerita keripik kentang kali ini harus kos-kosan. Harus kos-kosan karena kita kan ide besar dari keripik kentang itu adalah kita cerita di tempat kejadiannya langsung. Ini. Karena Mas Wafa tadi ngekos di Surabaya, nggak mungkin dia harus balik dan kita syuting kan nggak mungkin. Di Surabaya. Ya. Oh di Tangerang tadi cerita nggak mungkin ya kan ya. Lanjut sih. Iya, tapi kalau Mas Fajar sendiri di kosan ini mungkin nggak ada kalau di kosan ini karena kosan iya. Masa kumuh horor lagi kan? Nggak mungkin dong. Oh, tapi kemarin sempet kan yang kita main PS bareng. Apa? Yang Gilang belum ada. Oh iya. Belum datang. Aku tidur. Oh, Gilang tidur. Sama Mas Heri. Jadi kita di kos ini, di kamar ini kok. Di kamar ini kita nyewa PS harian. Waktu itu ada si Heri, si Zen dari Lombok. Terus Mas Rifan. Ada aku. Gilang tidur. Tidur. Jadi TV di balik kamera ini tuh kita pasang TV. Nah, PS-nya di sini aku sama Heri. Di depan sini si Zen tiduran. Kau di mana kan? Aku di sebelah sini. Terus dia tiduran. Mas Rifan di sebelah kiri tiduran. Gitu. Terus aku PS sama Heri jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Tuh kayak aku dengar suara ketawa cewek. Dengar aja. Tapi aku kan tipe yang langsung ku ceritain kan. Main PS sama Heri. Ih, suara kuntilanak. Aku bilang gitu. Bilang gitu aku. Polos banget. Ini suara kuntilanak nih. Serem. Terus si Heri, "Duh, iya Mas," gitu. Ada dengar aku tadi terus Mas Heri denger juga? Dengar. Kamu dengar ya? Dengar Mas. Kuntilanak beneran nih gitu. Aku bilang gitu kan. Jam 5 padahal. Si Mas Rifan belum tidur sambil HP-an. Ih, beneran Rek katanya. Yang bener aja katanya. Ih, nakut-nakutin aja. Nah, Mas Rifan tuh iseng. Mau nakut-nakutin sekalian. Pakai suara di YouTube. Dia mau baru ngetik suara. Terus rekomendasi sugesti pertama itu langsung suara kuntilanak. Anjing. Tahu nggak maksudnya? Padahal itu bukan history YouTube-nya Mas. Bukan. Rifan tidak. Rifan penakut, nggak pernah dengar suara maksudnya dengar suara kuntilanak kita nggak pernah seiseng itu nggak sih? Ngapain nih dengar suara kuntilanak nih gitu. Kecuali badan kuntilanak anak. Dan Rifan nggak ada riwayat itu. Jadi suara langsung kuntilanak dia langsung, "Wih, Jar," katanya. "Aku baru ngetik suara langsung keluar ini tulisan kuntilanak." Merinding aku katanya. "Aku merinding juga Mas." Aku juga Mas gitu. "Coba mana ya Mas?" Aku buka udah ganti suara alam. Sugesti satunya udah berubah. Kuntilanak peringkat bawah lah. Langsung ganti itu. Kalau di kosan ini sih. Iya itu kalau di kosan. Tapi kalau cerita-cerita lama ada nggak? Cerita lama ada. Tapi nggak di kosan ini. Nggak di kosan ini. Di waktu itu ya tempat tinggal sementara. Kalau itu kos-kosan ya kos-kosan posko KKN. Oke. Posko KKN waktu itu KKN di Madiun. Oh di Madiun ya? Di Madiun di kaki Gunung Wilis. Berapa tahun yang lalu? 2020 sebelum Covid. Februari. Kok bisa? Covid kan 2019. Covid-19 masuk Indonesia Februari 2020. Oh ya, berarti sebelum itu. Iya. Itu 2020. Lanjut. Ini agak miring kan. Nah, itu tiga kaki Gunung Wilis kan. Kita ber-30. 30 orang. 30 orang. Rame. Cewek 14, cowok 16. Ini posko cowok nih. Terus kepisah garasi mobil. Posko cewek. Jadi jejer gini. Jejer berarti. Jejer gini. Waktu itu malam Jumat pertama. Ini cerita ini udah dari berbagai versi ya karena kita anak KKN sempat nongkrong terus versi masing-masing. Oke, berarti sempat cerita bareng lah. Cerita bareng. Malam Jumat pertama tuh lampu mati. Habis maghrib. Lampu mati, gelap tuh. Di posko cowok itu di depan anak-anak main Uno. Anak-anak cowok sama satu anak cewek. Boleh disebutin namanya? Boleh. Citra. Oke, Citra. boleh. Citra ini anak KKN yang Sabun nggak dia? body. dia. Halus dia. Dan karakternya emang halus dan princess kayak anak-anak cewek yang ngalem tau nggak? Oke. Aku gambarkan ngalemnya gimana? Dia di KKN di Madiun yang kita di kampung, dia turun ke kota beli kasur. Waduh. biar nyaman di posko. Ya, ini tahu kan ngalemnya sebenarnya. Iya. Menolak untuk masuk angin. Padahal posko ya tidur lah senai kan. Sleeping bag lah minimal. Tunggu kasur sih. Ikut Citra. Nah, Citra main udah di situ. Aku nongkrong di depan posko cewek.
mati lampu sambil temaram lilin habis rapat eval kita malam Jumat pekan pertama itu. Nongkrong sambil ngopi nongkrong sama anak cewek. Si Citra Uno sama cowok-cowok. Tiba-tiba nangis. Nangis gini set. Siapa Citranya? Si Citra sama Nuno tuh gitu. Anak-anak ngumpul semua terus aku kayak, "Oh, Citra nangis, urusin Citra." Aku kan males kayak gitu-gitu. Nangis. Katanya waktu habis KKN dia cerita kalau jadi gini, Rek. Maksudnya ini posko. Posko tuh turun ke bawah, ini aspal jalan raya terus jurang. Oke. Sebelum halaman posko itu ada pisang. Sebelum turun ke aspal baru jurang. Oke. Nah, Citra tuh pas waktu onan gini, di balik pohon pisang itu ada putih-putih. Shit, ini. Tidak mungkin bungkus pupuk urea dong. Di gunung tidak bercocok tanam padi gitu. Masker sensi ya. Tidak. Katanya pocong, Ya. Citra nangis. Yang itu diurus sama anak-anak. Nah, waktu malam itu mati lampu habis maghrib, ada yang mandi di posko cewek. Siapa tuh? Cewek namanya Yanti. Oke. Dia anak timur, emang pemberani dia. Oke. Anak timur, pemberani dia. Sayap ya dia. Sayap kiri. Sayap kiri. Sayap Sayap kiri. kiri. Ini gak serem gak apa-apa. Enggak apa-apa. Malah berkomedi. Enggak apa-apa. Lanjut. Mati lampu dia. Nah, kamar mandinya tuh tipe yang WC sama kamar mandi pisah. Dia waktu itu lagi datang bulan ke WC dulu, jadi kepisah dua gini kan. Dia ke WC dulu bersih diri. Mati lampu tuh. Gelap-gelap tuh, bersih diri, baru ke kamar mandi buat mandi. Oke. Mandi bercahayakan flash. Flash. Dia mandi set pelan-pelan. Nah, di WC itu rame banget. Gitu-gitu. Dia mandi. Ngajak suara orang ngomong. Terus dia tetap lanjutkan mandinya. Aku tanya, waktu itu aku tanya, kok tetap mandi Yanti? Tetap mandi gitu. Kalau aku nuruti takutku, aku keluar telanjang katanya. Lebih baik aku selesaikan mandiku. Dia mandi, tiba-tiba pintu WC itu kayak ada suara bantingan, prak. Dia noleh ke belakang. Nah, di balik pintu kamar mandi tipe kaca buram tau gak? Oke. Tipe kaca buram yang ada gambar lumba-lumbanya kan. Dia mandi noleh ke belakang, itu ada orang lewat set gitu. Set, dia noleh di belakang ada orang lewat set gitu. Dia selesaikan mandinya. Nah, dia keluar kamar mandi dari posko cewek, kamar mandinya tuh di sini. Dia keluar gini set, Citra masih nangis. Oh, ini di timeline yang sama. Di timeline yang sama. Oke. Jadi Citra nangis, dia tahu kalau Citra tuh kayaknya ya itu ceritanya langsung kedengeran kan kalau Citra abis lihat pocong. Nah, Yanti nggak mau langsung cerita di situ. Oh, bareng berarti. Bareng. Dan keputusan yang bijak sih Yanti nggak cerita langsung di situ. Iya. Karena aku tanya kenapa nggak cerita langsung ya, nanti tambah chaos anak-anak Oke. katanya pekan pertama. Lanjut ke malamnya. Iya. Malamnya itu aku kan tim editing, tim editor Editor di KKN. di KKN. Jadi tiap hari itu mereka kegiatan, aku ngeditin tiap malam dini hari buat paginya diupload laporan di sosmed dan sebagainya. Oke, lanjut. Aku ngedit jam 1, 3 orang, aku Randy sama Iqbal. Randy pegang laptop, aku pegang laptop. Cowok semua nih ya. Cowok semua. Oke. Si Iqbal pegang keyakinan. Gak ngapa-ngapain dia. Nggak ngapa-ngapain dia. Gak ngapa-ngapain dia, nemenin kita. Laptopan. Habis itu? Jam 1 kan. Setelah kejadian maghrib tadi. Laptopan jam 1 kan jam 11 gitu, pokoknya malam banget. Anak-anak udah tidur. Melati. Bau melati. Oke. Lewat gini. Aku diem. Karena kalau maksudnya ini paling cuma bau tok gitu. Halusinasiku bisa. Randy dong ngomong. Jar, kenapa Ren? Kecium nggak baunya? Gitu. Anjing nyium juga dia. Iqbal nyaut, aku juga pas. Wah, tiga-tiganya. Jar, ayo masuk yuk, kata si Randy. Nggak asik malam ini. Masuk aja Ren. Gitu. Aku tetap di sini, aku bilang gitu. Karena aku yo emang mau nyelesain editan. Randy masuk. Nah, aku kebelet boker. Di depan teras cowok ini, toilet cowok tuh di sini. Tapi ngelewatin dapur umum. Jadi dapur umum tuh ada anak-anak nongkrong jam segitu. Oke. Yang belum tidur kayak ngopi, cuap-cuap, gibah gitu. Iya. Terus iya itu.
mencerca kebijakan Pak Kades gitu. Aku jalan ke sini set, di WC itu ada Dedi kordesku. Aku tanya Fadil yang lagi nongkrong di dapur umum, Dil di dalam siapa Kades? Pakai itu aja jar, WC cewek dulu. WC yang dipakai Yanti. Oke, iya. WC Oke. lumba-lumba itu tadi kan. WC lumba-lumba. Aku jalan set, balik di depan posko cewek, ini kan ada cucian baju anak-anak cewek kayak alma mater, baju-baju gitu. Wangi yang sama ketika aku Awal ngedit. tadi. Ketika aku ngedit. Dauni. Nah, aku balik ke Fadil, Dil, kok wangi banget ya posko cewek. Doni paling. Oh iya. Aku balik lagi. Balik lagi sini jalan set, di depan posko cewek set, berhenti. Doni nggak gini deh. Iya. Multo kayaknya. Jalan sini set. Ku lanjutin jalanku. Jadi WC cewek ini di luar posko. Di luar posko teman-teman. Jadi jalan lewat luar bisa supaya bisa dipakai. Aku lanjut ke sini set, mau ke WC. Baunya awet. Tetap masih wangi-wangi melati gitu kayak. Oh, ini nggak multo nggak Doni nih. Ya maksudnya ini kayak bisnis deh. Ya udah aku balik lagi, balik ke ngedit lagi, nunggu Dedi selesai boker. Jadi setiap kali Dedi selesai boker, aku mau ke WC, aku tuh ngelewatin ini posko cewek sama cowok. Aku ngelewatin posko cewek dulu, apakah baunya masih ada atau Masih ada. Oh, masih penasaran. masih penasaran. Memastikan. Jadi aku mau cek nih set, masih bau. Aku boker, balik lagi ngedit, aku pastiin masih bau. Batasnya tuh garasi. Masih bau, ngedit lagi, mau bikin kopi aku lewatin ini. Itu sampai subuh jam 4. Azan udah hilang. Baunya Hilang. Dan di KKN, kalau teman KKN ku nonton itu relate banget, jam 1 atau jam 2 itu pasti ada suara anjing menggonggong, angin kenceng, kucing berantem jam 1 sampai jam 2. Kayak gitu-gitu. Pak Kades mengamuk. Gitu-gitu. Nah, itu pekan pertama di KKN. Wih, berarti ini panjang, maksudnya ceritanya berlanjut ya? Saya berlanjut, tapi ku skip aja yang pengalamanku aja ya. Oke, pengalamannya. Untuk kesurupan alhamdulillah nggak ada di kelompokku. Kelompok sebelah mungkin ada di desa sebelah. Kelompokku, nah, yang pengalamanku pribadi itu waktu mau penutupan. Kayak kita bikin pentas seni gitu di kampung. Aku baca puisi Jawa, Geguritan. Aku latihan dong malam-malam aku nyari-nyari puisi Jawa, udah dapat satu puisi, terus puisi satu lagi. Aku cari-cari di Google, aku baca judulnya Tembang Lingsir kalau nggak salah. Aku baca berkali-kali. Nah, posisiku ini posko cewek, posko cowok. Aku di teras ini sendirian, sendirian di kursi. Oh ya, jadi di dalam itu anak-anak tidurnya bareng gamelan. Jadi ini kebagi dua di dalam ruangan. Ini gamelan, anak-anak tidur di sini, ngelesot. Yang satu ngeslot. Ngeslot. Aku sendirian di sini. Anak-anak di depan posko cewek ada yang masih nongkrong. Kayak Randy, terus Dedi tadi, ada yang tiba-tiba jadi dua sejoli tau gak? Oh iya. Ya, jadi posko cewek. Posko cewek. Aku sendirian di sini sambil ditemani secangkir kopi. Anjir. Baca-baca itu. Tiba-tiba angin kenceng nih. Terus ada kumbang jatuh ke depan atas meja kudek. Apa nih gitu. Baca lagi. Tiba-tiba di kuping dong. Gitu. Banter. Kalau nggak kenceng aku nggak refleks. Aku refleks cancuk gitu. Anak-anak depan posko cewek set noleh aku semua gitu. Cancuk siapa nggarap aku rek? Siapa ngerjain aku gitu. Aku nyari di balik kursiku nggak ada orang. Aku masuk gamelan tuh. Anak-anak udah tidur semua. Aku balik lagi kayak ya udah aku campur aja. Menyerah dengan keadaan. Aku ke anak-anak aja. Nyangkur orang aku nyangkur. Sopo anu sing nggarap aku ngomong sopo gitu. Kenceng teriakan. Gitu. Kuping. Kalau nggak kenceng aku nggak cancuk. Aku nggak bilang cancuk. Cuma gitu. Akhirnya pas selesai KKN, habis penutupan, besok paginya udah dijemput bis. Yeti itu penari. Penari bener-bener penari. Dia waktu tampil di KKN dia nari tradisional. Mau udah dijemput naik bis, Yeti tuh bilang jadi ini posko cowok ya. Aku di halaman nongkrong di atas motornya anak-anak juga sambil ngerokok sama anak-anak. Si Iqbal di depan pintu ngerokok juga ngadep kami. Si Yeti bilang ke Iqbal, Bal temenin aku dong, kemana ya, mau pamit katanya. Yeti tuh masuk sama Iqbal di depan gamelan. Gini dia.
pingsan. Yatinya. Terus Iqbal, Mas, Yati pingsan, urusin lah, jangan dikerumunin nanti oksigennya habis. Rek urusin Rek. Aku merokok gitu. Urusin Rek. Dia emang biasa kayak gitu atau gimana? Enggak. Rokoknya kok bisa di kasur? Enggak, kalau biasa aneh juga ya, masa tiap hari ke situ. Kita juga aneh banget sih Yati. Hari terakhir, Dok. Pingsan terus diurusin anak-anak. Yati tuh gini. Kita manggil ibu posko, bapak posko, Yati bilang ke bapak posko, ibu posko, Pak, Bu, maafin anak-anak ya kalau ada salah. Anak-anak sini baik kan, Pak? Tapi itu bukan Yeti. Anak-anak ngumpul terus si Yasin goblok. Ada karakter baru nih, Yasin. Temanku Yasin, anak Bali. Bali namanya Yasin, kocak. Yet, Yeti ini masih dalam keadaan gak sadar. Yet, kamu mau apa Yet? Gitu. Mie setan kah? Kata. Ya iya sih itu setan, tapi gak usah tawarin mie setan. Iya. Gak usah bercanda sih, aku bilang gitu kan. Akhirnya dipanggil sama bapak sesepuh kampung situ, sesepuh atau apalah, dia air Yeti di dalam, didoain airnya, disuruh minum Yeti, terus udah Yeti sadar. Itu tamat di situ. Anjing, berarti maksudnya itu benar-benar hari terakhir ya? Hari terakhir. Kayak penutupan gitu ya? Penutupan, dan anak-anak gak ada yang pernah kesurupan kecuali si Yeti ini, dan kesurupannya asik, maksudnya bukan yang Nggak brutal ya? Nggak brutal kayak anak-anak kocak sih. Tapi banyak sekali cerita yang lain sebenarnya, tapi yang ku alamin itu. Ada yang ketempelan, ada yang ular masuk posko, ular hitam putih itu. Masuk posko dan sebagainya. Tapi yang menurutku yang ultimate itu sih. Si Citra, Yanti sama Maksudnya yang wujud tuh nggak ada, teman-teman sampean pun ya? Kalau aku nggak. Kalau Yasin pernah di balik kamar mandi cewek ada yang nitip ini. Oh shit.